Ya, betul ya. Saya minta fair play dua tim main yang bagus sportif. Oke, ya, selamat ya. Kita lihat bagaimana wasit oleh Hadi baru saja melakukan coin toss untuk memberikan sebuah pengarahan, dan inilah dia PSS Semarang asuhan pelatih Bambang Nurdiansyah. Ya, kembali kita melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Bambang Nurdiansyah. Ada sedikit perubahan dalam kubu PSIS ketika menghadapi Persib dan menghadapi Persela pada hari ini. Kita melihat ada nama Denny Rumba yang kembali diturunkan setelah sebelumnya absen, dan kiper masih ditetapkan Agus Murad. Sebentar lagi kita juga akan melihat bagaimana Widodo Ceputro bersama pasukannya Persela ruang utama. Dan inilah dia Coach Bambang Nurdiansyah. Pelatih yang juga pernah bersama dengan Widodo Ceputro menjadi asisten pelatih dari Ivan Kolev, pelatih timnas Indonesia. Wasit oleh Hadi, Antonio Teles dan juga Big Venyo Ninggi bersiap-siap untuk melakukan kick-off babak pertama dari Stadion Jatidiri Semarang, lanjutan Jarum Indonesia Super League. Inilah dia kick-off PSIS Semarang menghadapi Persela Lamongan. Denny Rumba kali ini menguasai bola, berikan kepada Idrus Gunawan, kembalikan lagi kepada Denny Rumba. Masih Denny Rumba. Ferry Aryawan tadi. Pelanggaran terjadi di depan wasit oleh Hadi terhadap Antonio Teles. Kembali kali ini Antonio Teles. David Januar. Bola dikuasai oleh Marcio Souza. Cukup baik Marcio Souza tadi. Kali ini kepada Charlie Sugiati. Masih Charlie Sugiati. Sebuah serangan coba dibangun oleh para pemain dari Persela Lamongan. Kembali mereka ke belakang. Fabiano Rosa Beltrame. Kembali lagi Fabiano Rosa Beltrame yang menguasai bola bagi Persela Lamongan. Wow, terjadi sebuah tabrakan tadi dengan Sabto Widiantoro. Big Venyo Ninggi. Kali ini ada Jules Basil Onambele. Langsung saja berikan cepat kepada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Ada Ucu Batubara. Dan kali masih Ferry Aryawan ke dalam kotak penalti. Big Venyo Ninggi, sebuah sundulan. Mudah saja kita lihat bagi Khairul Huda. Iya, sebuah serangan yang baru saja dilakukan oleh para pemain tuan rumah PSIS Semarang melalui sebuah umpan yang dilepaskan oleh Ferry. Tadi sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja memang sundulan kepala yang tadi dilepaskan oleh Ningge masih terlalu lemah. Pelanggaran terhadap Marcio Souza. Kita lihat Sabto Widiantoro tadi melakukan pelanggaran terhadap Marcio Souza. Nah, dia Sabto Widiantoro. Dan ini merupakan reaksi dari wajah Widodo Ceputro. Pemain yang juga pernah memperkuat sejumlah klub, antara lain ada Persija Jakarta dan juga Warna Agung dan juga Petro Kimia Gresik di ajang Liga atau juga era Latama. Kembali dipatahkan. Dan kali Jules Basil Onambele kepada Antonio Teles. Kembali Jules Basil Onambele. Denny Rumba. Hamzah Reza kali ini. Gede Sukadana. Kepada Fabiano Rosa Beltrame. Oh, pelanggaran cukup keras. Kita lihat bagaimana tadi pelanggaran yang terjadi terhadap Jimmy Suparno. Kali ini adalah Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Sebuah placing bola dari Marcio Souza. Melengkung dan hanya berada di atas misar dari gawang Agus Murad Alfarisi. Ya, sebuah tendangan. Kita lihat bagaimana Marcio Souza langsung melepaskan tendangan ke arah gawang. Masih berada di atas misar gawang dari Agus Murad. FX Januar. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh PSIS Semarang. Antonio Teles dengan kemampuan kaki kirinya tentunya berharap mampu memberikan umpan kepada Big Venyo Ninggi ataupun juga Jules Basil Onambele. Masih gagal tadi
Antonio Teles, bola meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang yang telah 26 kali bertanding, meraih 4 kali kemenangan, 7 kali seri dan 15 kali kekalahan. Dan sampai sejauh ini PSIS Semarang adalah tim yang tak pernah menang dalam 10 laga terakhirnya. Mereka hanya mampu memasukkan 5 gol dan kemasukan 22 gol. Ya, kita lihat terjadi pergeseran di posisi kiper yang beberapa kali pertandingan bagi Persela, Fauzal Mubarak lah yang diberikan kepercayaan. Namun pada sore ini kita lihat kembalinya seorang kiper yang biasa diturunkan pada zaman Basri sebagai pelatih, itu Khairul Huda. Tentunya menjadikan suatu kesempatan bagi Khairul Huda untuk kembali mendapatkan posisi inti apabila dia dapat menunjukkan permainan terbaiknya. Souza kali ini, Charlie tadi hasil rebut oleh Sabto Widiantoro. Masih Jimmy Suparno, Igede Sukadana. Masih terjadi perebutan bola. Kita lihat bagaimana kali ini Jimmy Suparno. Cukup baik Jimmy Suparno kali ini, berikan bola ke tengah. Langsung saja ada Sabto Widiantoro yang langsung melakukan sebuah penyelamatan. Ya, kita lihat bagaimana lini pertahanan dari PSIS Semarang tanpa kesulitan ya ketika menghadapi serbuan-serbuan yang dilakukan oleh Persela dan duel-duel individu yang dilakukan ini selalu kalah. Kita lihat bagaimana tadi pemain dari Persela mampu untuk terus melakukan tekanan. Tommy Rifka sudah lakukan dan peluang dan sebuah gol yang terjadi. Kita lihat bagaimana Charlie Sukiyati berhasil mencetak gol kembali, dan ini merupakan gol yang kedua dalam 2 partai terakhir bagi Persela Lamongan. Ya, satu gol yang sangat-sangat unik. Kita lihat tadi bagaimana pada saat crossing dilakukan, posisi menyamping dengan melakukan tendangan yang kita pikir memang tidak begitu mungkin untuk mencetak gol. Namun ya, inilah gol kedua untuk Charlie. Gol pertama tentunya untuk Persela. Di babak pertama ini ya kita di sini bagaimana telah terjadi tarik menarik dan ya dengan menjatuhkan badan Charlie mampu membalikkan arah bola. Ya, kita lihat bagaimana tidak ada reaksi yang terlalu berlebihan diperlihatkan pemain PSIS. Kita lihat Agus Murad sendiri juga sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk bisa menghalau bola yang sebenarnya sangat lambat ya jalannya, sangat pelan. Berubah kedudukan Charlie Sukiyati pada menit yang kelima menjadi 0-1. Persela Lamongan unggul atas tim tuan rumah PSIS Semarang. Nah, kita lihat Ferry Aryawan. Sayang sekali Ferry Aryawan yang berusaha memberikan crossing kepada Antonio Teles. Bola telah meninggalkan lapangan permainan. Ya, sementara ini Persela Lamongan sendiri adalah tim yang berusaha untuk bisa terus kembali memasuki daerah posisi papan atas. Setelah mereka sempat masuk dalam jajaran 5 besar, sekarang mereka kembali keluar dan hanya berada di peringkat ke-9 klasemen Jarum Indonesia Super League. Kerjasama kali ini Jules Basil Onambele. Kali ini bola dikuasai oleh Anderson Leke. Aziz Ndibi kali ini. Si Aziz Ndibi. Kembali sepak pojok bagi PSIS Semarang. Gede Swadana. Pemain yang juga tampil cukup baik ketika menghadapi PSM Makassar. Antonio Teles kembali akan melakukan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Ada Jules Basil Onambele. Sudah lakukan kali ini. Gagalkan lapangan permainan. Ya memang kita lihat bagaimana juga Ningge semenjak direkrut belum begitu sama banget produktivitas ditunjukkan. Kita lihat sementara juga Teles sebenarnya bermain sangat baik, namun dia bukan merupakan goal getter. Dia lebih banyak free roll, dia bermain membuka ruang gerak. Dan inilah memang kendala yang dimiliki dari kubu PSIS. Mereka tidak mempunyai salah satu orang yang mampu eksekusi bola dalam keadaan bagaimanapun juga di dalam kotak penalti. Pelanggaran dari Ferry Aryawan terhadap Marcio Souza. Ada Marcio Souza
sudah mencetak 2 gol melalui titik penalti sepanjang musim ini. Charles Sukiyati 2 gol telah dicetak bagi Persela Lamongan dan dua-duanya terjadi di 2 partai terakhirnya. Sabto Widiantoro tadi, kali ini adalah Antonio Teles. Ya, kita lihat bagaimana para pemain PSIS tampak begitu mudah panik ya ketika lawan melakukan pressure. Kita lihat baru saja sebuah upaya umpan yang dilepaskan oleh Sabto ternyata juga jauh, dan ini tentunya sangat merugikan tim di saat sebenarnya mereka sudah mampu untuk mencoba menguasai bola. Kembali sebuah serangan dari para pemain PSIS Semarang. Coba melakukan ball possession kepada Denny Rumba kali ini. Masih Denny Rumba, kita lihat coba memasuki daerah pertahanan dari Persela Lamongan. Masih Denny Rumba, pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran yang terjadi. Dilakukan oleh Amsar Reza. Menutup ruang dari Denny Rumba. Ya, memang jelas sekali kita lihat bagaimana Amsar berusaha menghalangi gerak lari daripada Denny Rumba, dan tentunya praktis pelanggaran ini sangat-sangat baik untuk dimaksimalkan menjadikan gol apabila crossing dari biasa Alex Nibi yang mengambil Aziz Nibi mampu memberikan umpan yang baik tentunya. Aziz Nibi ditinju saja bola tadi oleh Khairul Huda. Kali ini bola coba dikejar oleh Ferry Aryawan. Lebaran ke dalam bagi PSIS Semarang, Enders atau juga Antonio Teles. Kali ada Jules Basile Onembele. Kembalikan lagi pada Ferry Aryawan. Umpan langsung saja diamankan oleh Uco Batubara. Big Venue Ninggi dan Nadia Ucok Batubara. Salah satu dari pemain ex Pelita Jaya yang bergabung di Persela Lamongan. Sudah dilakukan kali ini. Jadi perebutan. Diamankan tadi oleh Khairul Huda. Kita lihat bagaimana Aziz Nibi tadi sedikit mensliding rekannya. Idrus Gunawan. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Kali ini adalah Charles Sukiyati. Harry Susilo tadi. Kembali Jules Basile Onambele. Ada FX Januar. Ucok Batubara tadi. Tinggalkan lapangan permainan. Masih untuk lebaran ke dalam PSIS Semarang yang terus menggempur menyerang Persela Lamongan. Antonio Teles, ya, pelanggaran terjadi. Ya, upaya dari PSIS tampaknya untuk mencoba memanfaatkan bola-bola mati di saat mereka begitu sulit untuk bisa melakukan penetrasi ke daerah 16 dari Persela Lamongan. Kita beberapa kali tadi PSIS mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan bola-bola mati, baik dari tendangan penjuru maupun tendangan bebas seperti ini dari luar kotak penalti. Kita akan melihat apakah kesempatan ini berhasil atau bisa dimaksimalkan oleh PSIS Semarang, walaupun jaraknya memang tampak terlihat tidak begitu ideal untuk langsung diarahkan ke gawang dari Khairul Huda. Sebuah tendangan cukup keras tadi dilakukan oleh Jules Basile Onambele. Dan kembali lagi Khairul Huda. Ada peluang sebuah tendangan yang cukup keras dari Ferry Aryawan, masih berada di atas Mister. Iya, sayang sekali memang tadi bola sangat bagus pada saat dilakukan shooting oleh Ferry tadi. Bola rebound dengan first time shooting. Namun memang sayang sekali perkenaan bola pas di bawah bola sehingga bola melambung begitu tinggi. Namun paling tidak satu usaha pertama dari kubu PSIS, walaupun mereka belum menunjukkan performa permainan dan skema permainan yang kita belum lihat sampai saat ini, namun paling tidak dari bola-bola scrimmage ini mereka masih terbuka untuk mencetak gol. Igede Sukadana. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Sabto Widiantoro terhadap Igede Sukadana. Ya, inilah dia, kita lihat pemain yang ditempatkan sebagai holding midfielder atau juga gelandang bertahan oleh pelatih Widodo Ceputro. Jadi pelanggaran, perebutan. Kali ini adalah Charlie Sukiyati. Ada Anderson Leke. Jules Basile Onambele terlepas tadi.
Serangan Jimmy Suparno, Marcio Souza. Perebutan tadi dengan Aziz Denibi. Dan kali ini adalah sebuah serangan dari Ucok Batubara. Masih Ucok Batubara yang menguasai bola. Belakang Amsa Reza. Dorong kembali Marcio Souza. Bukan sebuah pelanggaran. Wow, ternyata sebuah pelanggaran juga. Kita lihat bagaimana tadi sebenarnya Marcio yang Souza yang berusaha untuk menyongsong bola, tampak memang mendapatkan tackling dari pemain belakang PSIS, Idrus Gunawan. Aziz Denibi dan juga Denny Rumba menjadi pagar. Tadi bersiap-siap ada Fabiano Rosa Beltrame mendapatkan umpan yang akan dilepaskan oleh Marcio Souza. Kita lihat Marcio Souza tidak jelas mencoba melakukan shooting ataupun juga memberikan umpan. Iya, tidak jelas bola diarahkan kepada siapa ya. Keras namun tidak mengarah ke gawang. Kita lihat bagaimana tadi Souza justru menendang atau melakukan tendangan yang begitu keras tapi hanya melewati kerumunan dari pemain-pemain Persela dan juga pemain-pemain PSIS tanpa bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh rekan-rekannya. Dirubah kali ini. Aziz Libi kepada dari rumah kembali. Umpan kali ini sebuah peluang yang kita lihat bagaimana Big Fan-nya tinggi. Masih mudah bagi Khairul Huda melakukan pengamanan terhadap serangan yang dilepaskan oleh PSIS Semarang. Kita lihat bagaimana umpan dari Denny Rumah ke tiang jauh. Sambut dengan sundulan oleh Big Fan-nya tinggi. Ya, begitu lemah tadi heading ini, begitu gampang tentunya Khairul Huda untuk menangkapnya. Baik tadi umpan dilepaskan oleh Marcio Souza. Terus Murad Alfarisi. Sabto Widiantoro. Dan memang permainan masih berlangsung sangat pelan. Kedua tim juga tidak menaikkan tempo. Mereka saling berjual beli serangan. Tapi tempo permainan juga masih dalam biasa-biasa saja. Tidak begitu cepat. Itu Gunawan kali ini. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Ada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Kali ini adalah Anderson Leke. Umpan kembali Anderson Leke. Sangat mudah dibaca serangan-serangan dari PSIS Semarang yang lebih sering melakukan direct pass menuju ke dalam kotak penalti. Iya, memang kita lihat bagaimana tadi serangan-serangan yang dibangun oleh PSIS langsung diarahkan ke mulut gawang. Kita lihat umpan-umpan crossing, umpan-umpan panjang yang tentunya memang sangat mudah diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan. Kali ini dirubah lakukan serangan. Kali ini kepada Jules Basile Onambele. Aziz Denibi. Jatuh dia, bola direbut oleh Igede Sukadana. Coba memberi umpan kepada Marcio Souza. Inilah dia Sabto Widiantoro. Lebar kepada Heri Susilo. Kembali lagi ke tengah. Anderson Leke. Coba melakukan possession para pemain dari PSIS Semarang. Kembali kali ini panjang. Jimmy Suparno. Marcio Souza kembali. Umpan kepada Charles Sukiati. Yang mana tadi oleh Idrus Gunawan kepada Agus Murad Alfarisi. Heri Susilo. Kembali lagi sebuah serangan. Ada Tommy Rifka. Jules Basile Onambele.
Denny Rumba kepada Big Fenyo Ninggi. Kali Tommy Rifka kali ini yang mendapatkan bola. Ya, kembali kita melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain PSIS selalu kandas. Sulit bagi PSIS tampaknya untuk bisa melakukan tekanan yang lebih memberikan ancaman serius terhadap barisan pertahanan Persela. Kembali kali ini sebuah umpan yang cukup baik. Dipotong saja bola tadi oleh Fabiano Rosa Beltrame. Ya, cukup baik antisipasi dari Fabiano tadi. Kita lihat memang pemain yang satu ini cukup baik mengamankan situasi pertahanan dari kubu Persela. Namun kita lihat memang sejauh ini belum begitu berbahaya tekanan-tekanan dari anak PSIS. Oleh karena itu begitu gampangnya lini pertahanan Persela untuk mengclear bola. Kembali sebuah peluang yang diterima oleh Big Venue Ninggi. Masih belum bisa menemui sasaran sebuah sundulannya. Berkali-kali kita lihat Big Venue Ninggi mendapatkan umpan-umpan crossing dari rekan-rekannya. Masih dalam tendangan gawang kali ini. Ya, sementara ini Persib unggul 1-0 atas Deltras Sidoarjo. Dan tampaknya Sakti Sinaga semakin sakti akhir-akhir ini. Big Venue Ninggi. Bukan pelanggaran. Perebutan bola tadi antara Aziz Denibi dan juga Fabiano Rosa Beltrame. Iya, kita lihat wasit tampaknya tidak memberikan dan tidak melihat itu menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Dan memang kalau kita lihat tadi adalah 50-50 ya pada saat bola hendak dihalau oleh pemain Persela. Sementara tadi kita lihat juga bagaimana Aziz Nibi berupaya untuk melepaskan tembakan atau tendangan ke gawang. Ya, tampak soal pemain masih tergeletak. Ya, kita lihat bagaimana duel antara dua pemain yang memang berbeda bentuk tubuh. Ya. Sukadana dan juga Jules Basile. Namun kita lihat bagaimana Sukadana pemain yang berperawakan kecil, namun dia berani duel melawan pemain lawan yang punya postur yang lebih besar. Dan kita lihat bagaimana dengan bermainnya Sukadana menjadi holding midfielder sangat baik. Dia juga pemutus serangan dari lawan dan mampu mendistribusikan bola ke gelandang untuk akhirnya diberikan kepada pemain depan. Bapak Nurdiansyah, pelatih dari PSIS Semarang, tampak masih memikirkan cara dan juga strategi untuk bisa mengajar ketinggalan timnya atas tim tamu Persela Lamongan. Kembali permainan akan dilanjutkan. Charlie Sukiati, Marcio Souza tadi mudah dipatahkan. Idrus Gunawan berikan bola kepada Denny Rumba. Dorong saya kepada Aziz Denibi. Balikan lagi kepada Denny Rumba. Belakang kali ini kepada Agus Murad Alfarisi. Idrus Gunawan kembali. Denny Rumba. Side. AW2 telah mengangkat bendera. Aziz Denibi masuk di putaran kedua bagi PSIS Semarang. Fabiano Rosa Beltrame, tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Jules Basile Onambele, pemain yang sudah mencetak 2 gol bagi PSIS Semarang. Dan kali ini Harry Susilo belakang kepada Anderson Leke. Kembali Anderson Leke cukup berani, dia mengecoh Charlie Sukiati di daerahnya sendiri. Kali ini Harry Susilo langsung panjang kepada Jules Basile atau juga Big Venue Ninggi. Sabto Widiantoro kembalikan lagi kepada Harry Susilo. Ke belakang kali ini bola kepada Anderson Leke. Langsung panjang Anderson Leke. Hamzah Reza, datang Jules Basile Onambele. Januar langsung saja melakukan sebuah sundulan untuk membuang bola. Tonio Teles, Aziz Denibi, Pan Aziz Denibi, Tommy Rifka,
Kembali. Ya begitu penonton, kita lihat bagaimana umpan-umpan dilakukan anak-anak dari Semarang. Mereka selalu mencoba dengan buat bola atas, melakukan long pass, bola langsung mengarah ke titik penalti. Namun berkali-kali juga mereka selalu mengalami kegagalan karena selalu kalah berduel dengan bola-bola atas. Belum adanya perubahan strategi. Ya, kita di sini bagaimana ada beberapa coach tentunya yang memantau pemain-pemain yang sedang bermain, dan belum adanya inisiatif melakukan true pass, bola-bola bawah, wall pass. Inilah yang menyebabkan begitu gampangnya serangan-serangan dari, ya kembali kita lihat begitu gampang terputus dan begitu sulitnya mereka masuk menguasai bola lebih lama. Fabiano Rosa Beltrame tanpa kompromi langsung saja membuang bola. Balik kali ini serangan dari PSS Semarang, Heri Susilo. Jules Basile Onombele. Umpan. Datang Denny Rumba. Masih Denny Rumba. Ada efek Januar. Charles Kiati. Duel dia dengan Heri Susilo. Denny Rumba. Gede Sadana benar-benar menjadi pemutus serangan lawan. Denny Rumba kembali. Charlie. Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Kembali lagi Charlie Skati. Amsa Reza kepada Charlie. Mengangkat kaki terlalu tinggi Charlie Skati. Iya, memang kita lihat bagaimana Charlie tadi mengangkat kaki terlalu tinggi dan tepat di depan wasit. Serangan balik yang coba dilakukan Persela tadi tampaknya memang sulit untuk bisa menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal karena kita tahu bagaimana Sousa kurang mendapatkan support ketika rekan-rekannya ternyata masih berada di daerah pertahanan sendiri. Memang kita lihat tadi Sousa memang pada saat sebelum bermain dia bermain lebih banyak di depan sendiri, sementara Charlie lebih banyak bermain sebagai second striker dan juga free roll yang lebih banyak juga bermain melalui gelandang. Dan ini kata Bung Rizadi memang begitu lambatnya kadang-kala untuk bantuan terhadap Sousa, mengakibatkan Sousa sering sekali bermain sendiri untuk menunggu lini kedua masuk atau datang untuk membantunya. Idrus Gunawan. Heri Susilo kali ini. Jules Basile Onombele. Sabto Widiantoro. Dorong saya kembali kepada Denny Rumba. Antonio Teles. Ada efek Januar. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Antonio Teles kali ini. Masih Antonio Teles. Kembali Denny Rumba ke tiang jauh. Khairul Huda cukup baik. Atau Big V-nya Ninggi. Ya, memang seharusnya kejadian ini tidak harus dilakukan. Walaupun memang sedikit ada gangguan dari Nenggi, namun tidak sepantasnya juga Khairul Huda. Ya, karena kita lihat bola di atas, bola di udara. Mereka bersama berlompat 50-50. Ya, di sini kembali ada tendangan dari Khairul Huda yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Dan tentunya juga terekam oleh kamera bagaimana aksi dari seorang Khairul Huda. Ya, kita lihat memang tampaknya emosi ya yang tadi diperlihatkan oleh Khairul Huda masih belum bisa diredam, hanya refleks. Setidaknya ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nengge ini membuat panas dari Khairul Huda. Jadi Rumba kembali. Jadi Rumba kita lihat. Antonio Teles. Serangan dari PSS Semarang memang lebih banyak melalui sektor sebelah kiri yang ditempati oleh Aziz Ndibi dan juga Denny Rumba.
sejauh ini masih belum bisa maksimal untuk memberikan umpan kepada Antonio Teles ataupun juga Big Venue Ninggi. Jules Basile Onambele kali ini. Kembali kepada Antonio Teles. Ya, ini yang tadi kita bahas berkali-kali. Long pass dari lini tengah langsung ke depan. Oh, Ya, kembali kita bagaimana apa yang terjadi dengan Teles. Maksud dari Teles ya kartu kuning. Kembali hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pemain ini. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi kepada Antonio Teles. Yang melakukan pelanggaran. Ya, ini dia kita lihat. Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana Antonio Teles. ya, kita juga bisa menilai atau menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Teles ini memang sebuah ketidaksabaran karena memang dia mencoba untuk menunggu, tapi bola masih dalam penguasaan dari Khairul Huda. Oke, Marsio. Oke, Marsio. Kerja sedikit, Marsio. Ya, kasih tahu anak-anak. Pelatih Bapak Nurdiansyah. Android kagak kelihatan. Charlie Sukiyati kali ini. Baik-baik oleh Anderson Leke. Masih Charlie Sukiyati. Ya, salah pengertian tampaknya antara Charlie dengan Sousa. Langsung saja efek Anwar. Buang bola dari Big Venue Ninggi. Ya, kembali kontrol yang tidak begitu akurat dari Nengge tadi menyebabkan bola begitu jauh dari kakinya sehingga juga efek Januar gampang sekali membuang bola. Dan ini kita lihat memang pada saat menguasai bola Teles sangat baik. Namun memang naluri seorang pemain seperti Teles dia lebih banyak lebih banyak memainkan bola. Ya, tinggi sekali kaki tadi. Sementara kita sudah mendengar tadi sebelum mulai bertanding bahwa wasit oleh Hadi sudah mengatakan kepada kedua kapten untuk bermain lebih fair. Dan tentunya juga setiap kapten harus bisa mengartikan hal ini kepada rekan-rekannya tentunya. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Umpan panjang. Mencari pergerakan dari Big Venue Ninggi. Kali ini bola dikuasai oleh Amsa Reza. Tommy Rifka tadi. Serangan Marcio Souza. Oh, Ya, pelanggaran bagian Marcio Souza dilanggar tadi oleh Idrus Gunawan. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi dan kali ini kepada Idrus Gunawan. ya, sangat tepat apa yang dilakukan oleh Hadi, memberikan kartu kuning kepada Idrus Gunawan karena memang kita melihat bagaimana tadi kesempatan Sousa untuk melakukan soloran. Ternyata mendapatkan hadangan yang cukup serius dari Idrus. Amsa Reza. Ini ada Benz dari Persela. Diki Firasat. Charles Putirai. Diki tidak ketinggalan. Ada Andi Ardiansyah. Jules Basile Onambele kali ini. Aziz Nibian dituju. Ada FX Januar. Big Venue Ninggi. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Ucok Batubara tadi. Charlie Sukiyati. Lihat umpan daerah tadi maksudnya kepada Marcio Souza, lebih dekat kepada penjaga gawang Agus Murad Alfarizi. Inilah dia Idrus Gunawan.
Antonio Teles. Ya, kita lihat tampaknya Persela juga tidak terlalu tampil dengan naluri menyerang yang begitu tinggi ya. Mereka justru lebih terlihat mencari aman, bermain dengan sedikit bertahan, hanya menempatkan seorang Marcio Sosa di depan dan dibantu dari second line. Kita lihat tadi ada striker yakni Charlie. Namun efektivitas serangan pada saat mereka melakukan serangan balik ini tampaknya juga tidak begitu berjalan dengan baik. Ya, pergantian Johan Yoga Pratama masuk menggantikan Ferry Aryawan. Sebuah perubahan dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Mana Ferry Aryawan memang tampaknya tidak bisa mengkontribusikan bola di sektor sebelah kanan, ditarik oleh Johan Yoga Pratama yang berusaha untuk diberikan sebuah warna baru. Menit yang ke-34 di partai babak pertama ini. Ya, memang dalam situasi seperti ini ya, apa yang diperbuat oleh PSIS memang menjadi dilema tersendiri karena materi pemain yang mereka miliki memang benar-benar sangat terbatas ya. Sulit bagi PSIS untuk bisa memaksimalkan setiap pemainnya. Antonio Teles, dan kita lihat sebuah tendangan yang cukup baik, masih melebar dari gawang Khairul Huda. Ya, baik sekali teknik dan akurasi tendangan dari Teles tadi. Namun memang arahnya belum begitu tepat. Kita bagaimana dengan kaki kiri, melakukan pressing ke tiang jauh, tipis sekali. Kita lihat tidak ada pergerakan dari Khairul Huda di sana. Namun masih untung gawang dari Huda tidak terjebol oleh tendangan Teles tadi. Fabiano Rosa Beltrame dengan gawang bagi Persela Lamongan. Kembali ada Denny Rumba, Big Venue Ninggi, Heru Susilo, Sabto Widiantoro kali ini, Aziz Denibi, Anderson Leke, kembali Anderson Leke, lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan dilakukan oleh Ucok Batubara. Aziz Denibi. Udah tadi Ilham Zulkarnain. Kali lagi Jules Basile Onambele. Jules Basile Onambele. Dihasilkan tendangan gawang saja. Ini dia aksi individu dari seorang Jules Basile Onambele. Ya, kembali usaha dari jarak jauh. Mereka mencoba melakukan syuting-syuting, namun kita lihat memang masih belum begitu menemui sasaran. Dan begitu gampangnya mereka melakukan hal-hal yang seharusnya mereka bisa lebih mengembangkan ke dalam skema permainan. Dan kembali kita lihat bagaimana ya kedua tim tentunya 3 kali salah passing. Iya, terhenti. Kita lihat Mauricio Sousa. Tampaknya wajah dari Sousa sempat tersikut oleh Onambele. Iya, di bagian hidungnya tampaknya. Kita lihat. Oh, ternyata kepala dari Onambele yang sempat mampir ke wajah Mauricio Sousa. Tadi Mauricio Sousa masih tergeletak. Kita lihat bagaimana Mauricio Sousa masih tergeletak di lapangan. Ya, tampaknya sedikit mengeluarkan darah dari hidung yang kita lihat sekilas tadi. Ya. Harus ditandu keluar lapangan Mauricio Sousa. Ya, sebuah bola fair play yang akhir ini banyak dibicarakan. Ya, memang semestinya ketika bola mati seperti ini dan pemain menyadari bahwa itu bukanlah sebuah peluang untuk kemudian dimanfaatkan. Tentunya
memang harus diperlihatkan dalam situasi seperti ini. Tony Teles. Inilah dia. Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Ya, sulit bagi PSIS, entah ingin diarahkan kemana bola tersebut yang tadi dikuasai oleh Sabto. Denny Rumba masih berada dalam kotak penalti kali ini. Kita lihat kali sebuah peluang dan masih berada di samping kiri dari gawang Hoirul Huda. Tendangan yang dilakukan oleh Johan Yoga Pratama. Ya, kembali usaha dari Johan tadi melakukan shooting dari luar kotak penalti dengan menggunakan kaki kirinya. Kembali belum mengarah ke gawang. Dan tentunya mereka hanya mampu melakukan shooting dari jarak jauh. Iya, masih melebar dan terlalu jauh saya kira. Dan memang sangat sulit tentunya memanfaatkan atau mencoba memaksimalkan bola-bola liar seperti itu. Karena lebih kepada harapan untuk memanfaatkan situasi-situasi bola-bola yang datangnya tidak menentu. Mudah saja kita lihat pergerakan big venue Ninggi dibaca oleh FX Januar. Dan kali ini serangan balik berhasil dipatahkan. Darson Leke, Idrus Gunawan, kembali Idrus Gunawan langsung melakukan direct pass tadi menuju kepada big venue Ninggi. Sangat mudah dibaca. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Kembali Ucok Batubara, Charlie Sukiyati, Jimmy Suparno kepada Charlie Sukiyati kembali. Ya, sebenarnya maksud dari Charlie tadi untuk memberikan kembali bola kepada Jimmy. One touch, two touch, bola yang sangat baik tentunya. Namun kita lihat memang pemain-pemain dari Persela tidak begitu banyak pemain yang melakukan penyerangan. Bahkan hanya 1-2 pemain. Jules Basilo Nambele. Hoirul Huda. Igris Sukadana. Amsar Reza. Big venue Ninggi. Masih Amsar Reza kita lihat. Ya, Ya, akhirnya pelanggaran dilakukan oleh Onambele. ya kita lihat bagaimana Amsar Reza masih tergeletak menerima sebuah injakan tadi dari Jules Basile Onambele. Kita lihat. Ya, praktis tidak ada peluang-peluang yang sangat berbahaya. Ancaman baik di kubu Persela maupun di kubu PSIS Semarang pasca terciptanya gol yang tadi diciptakan oleh Charlie. Umpan kali ini masih dapat diamankan oleh Agus Murad Alfarisi. FX Januar. Tinggal ke lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persela Lamongan. Persela Lamongan promosi divisi utama pada musim 2003 dan musim lalu lolos menuju Jarum Indonesia Super League karena berada di peringkat 7 wilayah barat. Aziz Denibi, Heri Susilo kali ini. Kembali lagi Aziz Denibi. Pan kali ini ada Fabiano Rosa Beltrame, Tommy Rifka langsung saja halau bola tadi. Heri Susilo,
Idrus Gunawan. Jules Basil Onambele. Ada peluang kali ini, Iya. sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Big Fenyo Ninggi, masih berada di atas kanan dari gawang Hoirul Huda. Iya, satu peluang terbaik di menit-menit akhir tadi. Kita lihat bagaimana bola muntah tadi. Lakukan shooting, sangat dekat jaraknya dengan gawang, namun memang belum begitu terarah. Kita lihat ada satu hal yang positif dilakukan oleh Fabiano, mengganggu gerakan daripada Nengge sehingga dia tidak bisa melakukan tendangan dengan begitu baik. Ya, apa yang terjadi, kita lihat bagaimana Charlie akhirnya digantikan dan dimasukkan Alex Robinson. Iya, di saat pertandingan sudah memasuki menit terakhir babak pertama. Entah apa yang menjadi keputusan pelatih Widodo C. Putro. Itu memang barangkali kondisi Charlie yang memang sedang tidak berada dalam performa terbaiknya, sehingga harus segera ditarik keluar tanpa harus menunggu 1-2 menit, di mana pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Dua menit tambahan waktu di babak pertama. Duel lanjutan Jarum tendangan bebasnya. Sebelum juga bisa menyanangkan sebuah gol di partai ini. Harap tentunya udah bisa membuat sebuah gol, udah menyamakan kedudukan. Wasit oleh Hari. Dan inilah dia kick off babak kedua. PSS Semarang menghadapi Persela Lamongan dari Stadion Jatidiri Semarang dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Sabto Widiantoro. Kali ini adalah Jules Basile Onambele. Dapat Big Fenyo Ninggi. Masih Big Fenyo Ninggi, kali ini sebuah peluang dari Big Fenyo. Langsung saya dihalau oleh Fabiano Rosa Beltrame. Ya, kita melihat sosok Fabiano yang begitu kokoh di barisan pertahanan Persela. Beberapa kali dia selalu mampu untuk mematahkan atau mementahkan setiap peluang yang diperoleh pemain-pemain PSIS. Hanya menghasilkan dengan gawang saja bagi Persela Lamongan. Sebuah tendangan salto yang tadi dilakukan oleh Jules Basil Onambele. Ya, PSIS Semarang memang mengalami sedikit masalah dalam Jarum Indonesia Super League, di mana mereka adalah tim yang paling sedikit mencetak gol. Mereka hanya mampu mencetak 14 gol sepanjang 26 pertandingan yang telah mereka lakukan. Dan juga mereka adalah tim nomor 2 kemasukan terbanyak dalam jumlah gol, yaitu 47 gol. Mereka hanya kalah dari PKT Bontang yang kemasukan sebanyak 48 gol. Jules Basil Onambele. Wow, kita lihat bagaimana tadi Jules Basil Onambele. Ya, satu keputusan sangat tepat dari wasit oleh Hadi. Kita lihat dia berdiri tidak jauh dari jarak terjadinya pelanggaran tadi. Kita lihat Basile bagaimana dia menghalau atau menghalangi gerakan lawan dengan menggunakan sikutnya sehingga mengenai wajah daripada Tommy Rifka. Ya, di sini. Dua. Ya. Ya, ini jelas merupakan pelanggaran ya. Karena memang bagaimana Onambele jelas-jelas dengan sikutnya melakukan sebuah tindakan yang menurut saya tidak sportif ya. Bagaimana dia menghentikan lawan, namun dengan tindakan yang justru membuat pemain ini mendapatkan sanksi. Tekanan kali ini dari PSS Semarang. Hamzah Reza. Big Fenyo Ninggi. Ada Tommy Rifka. Kali ini ada Jules Basil Onambele. Kepada Harry Susilo. Masih Harry Susilo. Sabto Widiantoro. Sabto Widiantoro kembali kepada Harry Susilo. Hamzah Reza. Aziz Nibi. Sangat sulit. Ya, kita lihat memang sedikit ada perubahan dari skema permainan. Mereka mencoba memainkan bola-bola pendek, bola-bola datar, dan kembali yang begitu sulitnya karena kita lihat koordinasi pertahanan yang dilakukan oleh Fabiano sangat baik dan masih disiplin sejauh ini sehingga memang menyulitkan.
bagi tim Semarang untuk menembus pertahanan. Antonio Teles, Jules Basile Onambele. Ditunggu saja dia tadi oleh Ilham Zulkarnain. Antonio Teles, masih Antonio Teles. Ya, pelanggaran terjadi. Iya, satu kepintaran tadi dari Teles. Kita lihat pada saat akan masuknya dua pemain untuk menjepitnya, dia mendorong bola dan dengan seketika dia terjatuh, menjatuhkan dirinya yang lebih pasti. Kita lihat memang suatu kesempatan dari sudut yang sangat baik untuk melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kiri yang dimiliki oleh Teles. Kita lihat di babak pertama tadi dia mempunyai kesempatan untuk mencetak gol dari posisi yang hampir sama. Fabiano Rosa Beltrame. Dan ini kembali menjadi sebuah aksi bagi Antonio Teles yang masih penasaran dengan set piece-nya. Kita lihat ini dia Antonio Teles. Dan juga ada Jules Basile Onambele. Kali adalah Jules Basile Onambele. Masih berada di atas mistar dari Hoirul Huda. Iya, cukup rapat tembok yang tadi diterapkan oleh pemain-pemain Persela. Dan kita lihat juga tendangan yang dilepaskan oleh Onambele masih belum mampu untuk menemui sasaran. Kita lihat bagaimana tendangan yang tadi dilepaskan oleh Onambele masih melesak di atas mistar gawang dari Hoirul Huda. Gede Skadana, Jules Basile Onambele. Para pemain dari PSS Semarang memang tampak lebih agresif di babak kedua ini. Sebuah instruksi tampaknya memang telah dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah untuk merubah gaya permainan tim mereka di babak kedua ini. Iya, memang tidak ada pilihan lagi bagi Persipura tentunya selain maksud saya PSS Semarang untuk melakukan serangan yang lebih agresif demi mengejar ketinggalan mereka. Karena tanpa serangan-serangan yang gencar dan agresif tentunya juga akan sangat sulit. Sementara upaya yang dilakukan oleh para pemain PSIS sampai saat ini juga masih belum membuahkan hasil. Di saat Persela sendiri ternyata lebih memilih untuk mencoba menerapkan strategi bertahan. Marcio Souza, Jimmy Suparno kali ini yang kali ini mendampingi Marcio Souza setelah Charlie Schiatti tarik keluar. Masih Jimmy Suparno. Anderson Leke merubah arah dia, berikan kepada Heri Susilo. Si Heri Susilo. Jules Basile Onambele. Tommy Rifka. Ya, kita lihat terjadi beberapa pelanggaran terjadi. Sebuah dorongan tadi dari Alex Robinson. Ya, kembali peluang terbuka bagi kubu Semarang untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat di sini. Iya, memang ada dorongan tangan dari Alex Robinson di depan wasit oleh Hadi tadi. Saya pikir peluang yang sangat kembali terbuka untuk membalas ketertinggalan. Kalau udah kita lihat meminta rekan-rekannya. Ya, harus lebih sabar, harus lebih tidak terburu-buru bagi pemain PSIS untuk memanfaatkan bola-bola mati dari luar kotak penalti.
Carlos Basile, Rebele dan juga Tommy Rifka. Kali ini adalah Aziz Denibi yang tampaknya siap-siap. Juga tidak ketinggalan ada Anderson Leke. Aziz Nibi kali ini, sebuah tendangan yang masih belum menemui sasaran. Peluang demi peluang yang didapatkan melalui bola-bola mati bagi PSIS Semarang. Ya, lagi-lagi peluang untuk memanfaatkan bola-bola mati tidak berhasil dioptimalkan oleh pemain-pemain tuan rumah PSIS Semarang. Semakin sulit tampaknya bagi PSIS untuk mencoba mengejar ketinggalan mereka. Alex Robinson kali ini kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza, kita lihat Marcio Souza dan sebuah tendangan yang cukup keras. Masih berada di samping kanan dari gawang Agus Murad Alfarisi. Iya, cukup membahayakan. Kita lihat fast break yang dilakukan anak-anak dari Lamongan dengan suatu kicking, mengarahkan bola ke kiri, melakukan shooting dengan kaki kiri. Tipis sekali dari gawang Agus Murad. Beruntung sekali gawang dari PSIS Semarang tidak terjebol untuk yang kedua kalinya. Aksi individu tadi dari seorang Marcio Souza. Wali Aziz Nibi kali ini. Lebar dia. Masih kepada Denny Rumba. Ya, kesalahan-kesalahan seperti ini seharusnya tidak lagi dilakukan PSIS. Sulitnya mereka untuk melakukan serangan. Tentunya jangan menjadi mubazir ketika mereka sudah mampu menguasai bola. Oh, angkat kaki terlalu tinggi. Sabto Widiantoro harus diulang. Wasit oleh Hadi. Ya, betul sekali. Kita tadi bola yang masih bergulir. Sementara pemain dari Semarang sudah melakukan sepakan. Dari Persela maksud saya. Memang bola harus lebih dulu mati, baru bisa lakukan tendangan. Fabiano Rosa Beltrame. Gagal lama permainan. Heri Susilo. Ya, Berta Yuana, pemain yang memiliki kemampuan cukup baik dan juga pernah memperkuat Persik Kediri, dimasukkan di babak kedua ini oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Antonio Teles. Tentunya hadir Berta Yuana untuk menambah daya gempur dari PSIS Semarang. Big V-nya meninggi. Si Big V-nya meninggi. Johan Yoga Pratama. Peluang kali ini Berta Yuana. Belum panas tampaknya Berta Yuana. Ya, Berta Yuana, saya kira ini merupakan pemain yang memiliki potensi cukup baik ya. Artinya hanya saja memang pada saat ini dia kurang menjadi bersinar di tengah suramnya prestasi yang dimiliki oleh tim yang saat ini diperkuatnya PSIS Semarang. Dan juga kita lihat pelatih Bambang Nurdiansyah juga jarang ya menurunkan Berta sebagai pemain starter, dan juga lebih banyak menganggur tampaknya. Alex Robinson, Ucok Batubara, Gede Sukadana, Tommy Rifka kali ini. Pelan saja berikan kepada Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno. Baik Jimmy Suparno. Sayang tadi tidak ada seorang pemain yang menyambut umpan dari Jimmy Suparno. Antonio Teles kepada Big V-nya meninggi. Sebuah counter attack yang coba dilakukan. Masih Big V-nya meninggi. Berusaha melewati Fabiano Rosa Beltrame. Bila dia Big V-nya meninggi. Cukup baik aksi dari Fabiano Rosa Beltrame. Ya, berkelas sekali tackling tadi dari Fabiano. Kita lihat
dengan menjatuhkan badan dia mampu membersihkan bola, membuang bola, mengamankan daerahnya walaupun masih ada ancaman dari sepak pojok tentunya. Ya, sangat lugas apa yang diperlihatkan Fabiano. Wow. Naik Sabto Widiantoro, kali adalah Jules Basil Onambele. Kembali sebuah tendangan yang masih belum menemui sasaran dari Jules Basil Onambele. Iya, kita tahu memang Onambele punya shooting yang sangat-sangat keras. Namun berkali-kali dia mencoba, masih belum menemui sasaran. Dan juga berkali-kali juga bola yang dilakukan atau ditendangnya masih mengarah meninggi dari atas gawang. Kembali peluang yang sia-sia. Ya, sebentar ini skor adalah 1-1 Deltras dengan Persik Kediri. IGD Sukadana, taktis permainannya. Kali ini Jimmy Suparno kembalikan kepada IGD Sukadana. Masuk saja Heri Susilo, menyelamatkan melalui 9 kepala. Lemparan ke dalam kali ini, Tommy Rifka. Kita lihat bagaimana Tommy Rifka berikan bola tadi. Setia kepada Alex Robinson. Dikuasai oleh Agus Alfarisi. Piano Rosa Beltrami. Jules Basil Onambele. Robinson. Tony Teles. Anderson Leke kita lihat. Oh, balik terjadi pelanggaran. Kali ini adalah Ucok Batubara dengan Johan Yoga Pratama. Tendangan bebas kembali bagi PSIS Semarang. Sangat bahaya tentunya bagaimana sering terjadi pelanggaran mendekati daerah kotak penalti bagi Persela Lamongan. Ya, betul. Kalau kita lihat bagaimana tendangan bebas atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemain-pemain Persela, ini memang hampir mendekati daerah 16 Persela Lamongan. Namun kalau kita lihat efektivitas dari tendangan-tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain-pemain PSIS, sampai saat ini memang belum ada yang benar-benar memberikan bahaya, pengaruh bahaya bagi gawang Persela Lamongan. Dan sekarang kita lihat seperti Leki akan mengambil, maka praktis sudah semua pemain mencoba untuk mengambil. Kali ini Anderson Leke dan penyelamatan dari Khairul Huda. Bagaimana Anderson Leke tak percaya, tendangannya memang sangat baik, masih bisa diamankan, juga dimuntahkan oleh Khairul Huda. Tonio Teles, big V-nya Ninggi, masih big V-nya Ninggi. Pan kali ini sudah Ucok Batubara. Kali ini adalah bola dikuasai oleh Anderson Leke, yang juga membantu penyerangan. Masih Anderson Leke. Anderson Leke kembali, masih Anderson Leke. Jadi Rumba. Ya, sebuah peluang atau sebuah kesempatan yang justru disia-siakan. Bagaimana tadi Anderson Leke, ya ini sebuah tendangan bebas yang tadi dilepaskan oleh Leke, terarah namun masih bisa diblok oleh Khairul Huda. Hamzah Reza. Kita lihat bagaimana Sabto Widiantoro. Memang terjadi benturan dari dua pemain ini. Dan memang tidak ada faktor kesengajaan. Kembali sudah berdiri Hamzah Reza. Kayak gini adalah Fabiano Rosa
Beltrame. Siap-siap, Fabiano Rosa Beltrame cukup keras. Masih berada di samping kanan di gawang Agus Murad Alfarizi. Iya, dari jarak yang menurut saya cukup jauh. Namun tendangan yang dilepaskan oleh Fabiano cukup terarah. Walaupun masih menyamping ke sisi kanan. Menjaga gawang dari PSIS. Berta Yuwana. Fabiano Rosa Beltrame, benteng terakhir bagi Persela Lamongan. Kita lihat ada 4 pemain dari PSIS Semarang dalam kotak penalti. Tonio Teles. Anderson Leke. Ya, sebuah sundulan dan kembali sebuah penyelamatan kembali dilakukan oleh Hoirul Huda. Menahan ambisi dari Anderson Leke. Iya, cukup menarik. Yang berkali-kali mempunyai peluang adalah Leke. Yang kita tahu bahwa dia ada pemain belakang. Dari tendangan bebas, corner, kembali Leke melakukan suatu usaha untuk menjebol gawang dari Persela. Iya, tampaknya keberuntungan juga masih belum berpihak kepada kubu PSIS Semarang. Dan setidaknya 2 peluang yang tadi dimiliki oleh Anderson Leke. 1 dari tendangan bebas dan 1 lagi dari sebuah sundulan. Dan lagi-lagi peluang yang dimiliki oleh Leke mampu dipatahkan oleh Hoirul Huda, jaga gawang Persela. Lebih tenang, jangan buru-buru. Komando dari pelatih Bambang Nurdiansyah yang meminta kapten kesebelasan Jules Basile Onambele untuk bermain lebih tenang. Juga tetap memanfaatkan setiap peluang yang ada karena memang waktu masih cukup panjang bagi PSIS Semarang untuk bisa mencuri gol untuk menyamakan kedudukan. Ya, kali kembali peluang Johan Yoga Pratama. Belum menemui sasaran, tendangan dari Johan Yoga Pratama. Iya, tadi kita dengar bagaimana BN mengatakan kepada Basile untuk menginstruksikan kepada pemain-pemainnya untuk lebih tenang. Kita lihat baru saja Johan tidak melakukan apa yang diusulkan oleh seorang pelatih dan dia lebih terburu-buru melakukan shooting. Padahal kita lihat posisi di sebelah kanan tadi telah berdiri 1 teman yang lebih bebas untuk menerima umpan tentunya. Kali bola dikuasai oleh Topi Rifka. Marcio Sousa kembali meninggalkan lapangan permainan. Orang ke dalam kembali. Ladia Heri Susilo. Topi Rifka bersiap-siap. Pelan saja. Ada Alex Robinson. Telah berada dalam posisi offside. Anderson Leke kepada Heri Susilo. Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Antonio Teles. Pelanggaran terjadi. FX Januar. Big fan yang tinggi. Sebuah peluang. Masih terjadi pergumulan di depan kotak penalti. Heri Susilo berusaha untuk mengejar bola. Ya, kalau kita melihat atau menyimak hingga menit ke-68 ini, PSIS Semarang sebenarnya masih mampu untuk menguasai jalannya permainan. Artinya bola-bola masih mampu mereka kuasai dan terus mengurung atau melakukan tekanan ke daerah pertahanan dari Persela. Namun seperti di babak pertama, peluang-peluang yang mereka dapatkan
selalu saja kandas. Buang bola tapi mengenai rekannya sendiri. Tadi Tommy Rifka. Johan Yoga Pratama. Barang ke dalam masih untuk PSIS Semarang. Itu lo lihat. Jaga free kick. Antonio Teles. Heri Susilo. Begitu sulitnya kita lihat memang, maaf apabila saya katakan memang miskin kreasi sama sekali. Kita lihat tidak ada pemain yang mempunyai cara bermain yang menjadikan kreator di dalam tim. Kita lihat di sini Persela sebenarnya bermain tidak begitu baik karena kita tahu mereka juga bermain lebih banyak terfokus dalam melakukan pertahanan saja. Sekali-sekali mereka melakukan penyerangan. Ya, tampaknya Persela sendiri sudah cukup dengan keunggulan 1-0. Ya, memang sejatinya pada saat menghadapi tim-tim papan bawah yang sebenarnya tidak terlalu menjanjikan penampilannya, ini bisa menjadi satu kesempatan bagi Persela tentunya untuk bisa memetik kemenangan sebesar-besarnya. FX Januar kali ini melakukan pelanggaran pada Antonio Teles. Ya, memang ketika kita menyimak pertandingan terakhir yang dimainkan oleh PSIS pada menghadapi Persib, pada saat itu juga Persib yang sebenarnya lebih super dibandingkan dengan PSIS juga ternyata tidak mampu menampilkan permainan terbaik mereka, walaupun pada akhirnya mereka mampu menangkan pertandingan dengan skor 2-0. Dan situasi ini sepertinya dialami juga oleh Persela. Perebutan bola kali ini Alex Robinson kepada Marcio Sosa. Masih ada Heri Susilo. Masih Heri Susilo. Sabto Widiantoro kali ini. Denny Rumba. Antonio Teles. Masih Antonio Teles. Johan Yoga Pratama. Balik pada Denny Rumba. Masih ada Ucup Batubara. Alex Robinson. Kembali Alex Robinson pada Marcio Sosa. 3 pemain awal Marcio Sosa. Idrus Gunawan tadi. Sebagai Ilham Zulkarnain. Harus menerima perawatan. Kita lihat bagaimana pemilik gawang Khairul Huda membantu Ilham Zulkarnain. Dia tampaknya mengalami kram. Ya, kita lihat bagaimana Widodo terus memberikan instruksi kepada pemainnya. Walaupun dengan kemenangan 1-0, tentunya 3 poin sudah mereka raih. Mereka bermain sebagai tamu. Tommy Rifka. Kembali bola fair play dilakukan. Berikan kepada Agus Murad Alfarisi tadi oleh Marcio Sosa. Kali bola oleh Anderson Leke. Masih Anderson Leke. Heri Susilo. Big Venue Nininggi. Tommy Rifka. Kembali meninggalkan lapangan permainan.
Kembali Big Finger tinggi. Balik ke dalam, masih untuk PSIS Semarang. Leke. Jaga free kick. Mana nak lihat apa? Belum meninggalkan lapangan permainan. Hamzah Reza. Oh, Iya, cukup seru tampaknya. Kita lihat bagaimana pertarungan kedua tim tampak cukup memanas di menit-menit 15 menit menjelang pertandingan berakhir. Kembali kita lihat Hamzah Reza Hamzah, lah ya. yang menjadi korban. Ya memang ada terjadi injakan walaupun memang Iya, tampaknya memang diinjak. ya Meringis kesakitan. Kita ya, lihat Firman bagaimana. Basuki tampaknya menjadi pemain yang dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Ini merupakan pergantian terakhir bagi PSIS Semarang setelah tadi Johan Yoga Pratama, Berta Yuwana. Sekarang adalah Firman Basuki. Praktis saat ini PSIS Semarang hanya tinggal menyisakan Jules Basile Onambele, Fenyum Ninggi dan juga Anderson Leke di jajaran pemain asingnya. Setelah tadi Aziz Nibi dan juga sekarang Antonio Teles setelah ditarik keluar. Tampak Diki Firasat juga bersiap-siap. Garis. Anderson Leke. Berputar bola Anderson Leke dengan Alex Robinson. Kali ini adalah Berta Yuwana. Firman Basuki tadi. Bali Berta Yuwana. Firman Basuki. Sebuah tendangan masih sekitar hampir 8-9 pemain Persela Lamongan dalam kotak penalti. praktis kita lihat Souza pun bermain di setengah lapangannya sendiri. Iya, justru dimentahkan oleh Leke. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh anak-anak Semarang ini ternyata juga belum membuahkan hasil. Ya, ada Diki Firasat menggantikan Souza, dan kita kenal bahwa Diki Firasat ini memang spesialis pemain pengganti yang kerap kali mencetak gol-gol menentukan bagi Persela Lamongan. Apakah kali ini dia akan kembali menunjukkan kalau spesialis pemain pengganti yang kerap mencetak gol akan diperlihatkan oleh Diki Firasat? Inilah dia Diki Firasat, mantan pemain Persib Bandung. Juga telah mencetak 6 gol, kedua terbanyak setelah Marcio Souza, walaupun ia hanya sering ditampilkan sebagai seorang pemain pengganti atau juga super sub di babak kedua. Denny Rumba kali ini. Masih Denny Rumba. Firman Basuki. Kita lihat Firman Basuki dapat pengawalan dari FX Januar. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Kembali para pemain dari PSIS Semarang. Bukan sebuah pelanggaran Hamzah Reza. Ya, bola dibuang. Denny Rumba tampaknya. Ups. Iya. Ya, terlihat sekali bagaimana kaki dari Hamzah tadi mengenai lutut dari Denny Rumba. Diki Firasat. Ya, tempo permainan yang tidak ada perbedaannya.
dibanding babak pertama tadi. Kita lihat memang di awal babak kedua dimulai, tim PSIS hampir 15 menit melakukan penekanan dan bermain sedikit cepat, namun kembali dengan kondisi yang kita lihat saat ini sangat tidak ada perbedaannya. Oh, ya ternyata juga bukan sebuah pelanggaran. Efek Januar. Kita lihat bagaimana Firman Basuki terlihat meminta Efek Januar untuk segera berdiri. Iya, memang seharusnya ada pelanggaran di situ ya. Nampaknya wasit sendiri tidak menyimak, tidak memperhatikan atau tidak melihat sama sekali apa yang tadi dilakukan oleh Firman. Kita lihat Komat Soeharto tampak melakukan stretching. Heri Susilo. Anderson Leke kepada Jules Basile Onambele. Masih Jules Basile Onambele tadi kita lihat. Dan kembali. Fabiano Rosa Beltrame. Denny Rumba. Berta Yuana kali ini. Masih Berta Yuana. Belakang kita lihat kepada Denny Rumba kembali. Hampir seluruh pemain dari Persela Lamongan berada di daerahnya sendiri. Kali ini adalah Heri Susilo. Masih Heri Susilo. Anderson Leke. Meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini bagi PSIS Semarang. Oh, ya, tampak kita lihat bagaimana dorongan dari Anderson Leke kepada Igede Sukadana. Oh, ya, cukup keras. Robinson tampaknya. Ya, kita lihat bagaimana Alex Robinson mendapatkan kartu kuning melakukan pelanggaran terhadap Firman Basuki. Ya, cukup keras tadi emang. Kita lihat perebutan bola antara Robinson dan juga Firman. Ya, dan Robinson tampaknya memang tadi sengaja. Ya, sedikit memasang. Iya. Memasang kaki memang. Walaupun sikutnya juga sebelah kiri ikut bermain, tapi masih belum atau tidak mengenai pemain lawan. Ruang kali ini bagi PSIS Semarang masih bisa diselamatkan oleh Fabiano Rosa Beltrame. Iya, siapa lagi kalau bukan Fabiano, pemain yang selalu menang dalam duel-duel di udara. Dia mampu membersihkan daerah penalti daripada serangan-serangan lawan tentunya. Ya, kita lihat kali ini bagaimana kembali peluang. Ada Fabiano Rosa Beltrame kembali. Ya, kembali dan 3 pemain dari Persela. Sebelum terjadinya pelanggaran ini, Nengge melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain yang sekarang sedang berjatuhan tentunya. Berambisi sekali. Kita lihat bagaimana tadi Nengge. Ya, inilah dia Fabiano Rosa Beltrame. Benar-benar menjadi sebuah benteng bagi pertahanan Persela Lamongan dari gempuran anak-anak PSIS Semarang. Kurang dari 7 menit waktu normal, partai PSIS Semarang menghadapi Persela Lamongan dalam duel di Stadion Jatidiri Semarang sore hari ini.
Dan apabila memang pertandingan ini berlangsung dan berakhir dengan skor yang sama, yaitu 0-1 untuk Persela Lamongan, ini merupakan sebuah petaka yang tidak ada akhirnya bagi PSIS Semarang yang belum pernah meraih kemenangan dalam 10 partai terakhir. Bahkan dalam 3 partai terakhir, PSIS Semarang belum bisa mencetak gol, di mana mereka takluk 0-4 dari Persipura Jayapura, 0-6 dari Persiwa Wamena, dan juga 0-2 dari Persib Bandung. Jules Basila Nambele. Denny Rumba kali ini. Balik lagi. Para pemain dari PSIS Semarang harus membongkar tembok yang begitu rapat dan juga menumpuk di dada pertahanan Persela Lamongan. Sabto Widiantoro. Oh. Ya. Sulit bagi PSIS. Berbagai upaya telah mereka lakukan, baik melalui serangan-serangan dari sayap, kemudian mencoba untuk memanfaatkan lini tengah. Namun sejauh ini upaya untuk mengejar ketinggalan belum mampu dilakukan oleh pemain-pemain PSIS. Sebuah situasi yang tentunya akan semakin sulit bagi PSIS Semarang jika mereka sampai gagal mendapatkan poin dalam pertandingan di kandang sendiri. Masih Big Fenya Ninggi, dan kali sebuah umpan yang cukup baik. Masih Big Fenya Ninggi, kali ini serangan demi serangan dan terjadi sebuah kemulut di muka gawang dari Khairul Huda. Anderson Leke mengepung kali ini para pemain PSIS Semarang terhadap pertahanan dari Persela Lamongan, Diki Firasat dan juga Idrus Gunawan. Pelanggaran tadi dari Diki Firasat terhadap Idrus Gunawan. Ya, 2 menit cukup menarik bagaimana penekanan anak dari Semarang. Di menit akhir ini mereka mampu memberikan tekanan kepada kubu Persela, namun sayang masih kembali tidak bisa menemui sasaran. Begitu rapatnya dan begitu penuhnya pemain dari Lamongan yang hampir semua berada di daerah pertahanan. Dan kita lihat sekarang mereka memiliki bola, bahkan cuma ada ya di pemain. Kali ini adalah Diki Firasat, sebuah counter attack. Kita lihat kali ini masih Diki Firasat yang menguasai bola. Ada Idrus Gunawan, masih Diki Firasat. Sudah berikan bola kepada Alex Robinson. Inilah dia, Heri Susilo. Masih belum menyerah para pemain dari PSIS Semarang. Mencoba untuk menembus pertahanan dari Persela Lamongan. Apabila meraih kemenangan, Persela Lamongan memiliki kans untuk bisa naik 2 strip, yaitu menuju ke peringkat ke-7 di klasemen Jarum Indonesia Super League, menggeser Persijap Jepara dan juga PSM Makassar. Dan mungkin akan hanya kalah poinnya dari Persik Kediri yang juga sejauh ini masih bermain imbang 1-1 dengan Delta Sidoarjo, yang masih akan tetap berada di posisi ke-6 klasemen. Jules Basila Nambele. Reaksi dari Coach Bambang Nurdiansyah. Kali ini adalah Anderson Leke kepada Heri Susilo. Kurang dari 2 menit waktu normal di babak kedua ini. Nadia Anderson Leke. Tommy Rifka langsung saja menghalau bola. Kali ini adalah Heri Susilo kembali. Masih Heri Susilo. Alex Robinson.
cukup ke disiplin dalam. ya. Cukup disiplin. Iya. Kita lihat gimana Persela. Dan tidak gampang memang bagi Semarang untuk bisa menembus dan membongkar pertahanan yang begitu rapat. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Persela begitu disiplin dalam setiap pergerakan dan juga bagaimana mereka terus melakukan marking terhadap lawan. Dan yang pasti mereka tidak pernah terpancing untuk kemudian melakukan tekanan balik yang begitu cepat. Fabiano Rosa Beltrame. Sabto Widianto kali ini. Denny Rumba. Bali Sabto Widianto. Dorong saya kali ini. Ya. Johan Yoga Pratama. Ya, tuntutan untuk bisa memenangkan pertandingan di kandang sendiri memang menjadi salah satu faktor yang membebani para pemain PSIS di saat kondisi kekuatan mereka sedang tidak berada dalam kondisi yang sangat bagus. Firman Basuki kali ini. Jules Basile Onambele. Anderson Leke. Sudah memasuki tambahan waktu di babak kedua. Kembali kali ini Heri Susilo. Ya, peluang tentunya. Kita lihat bagaimana Big Venue Ninggi mendapatkan sebuah peluang. Ya, kembali usaha dari Nengge tidak bisa menemui sasaran. Kita lihat sebenarnya dia melakukan kontrol dada sangat baik. Dia melakukan bicycle kick sangat baik. Namun kembali arahnya belum tepat dan memang mengenai tadi pemain belakang Tommy Rifka. Jules Basile Onambele masih berusaha dikejar oleh Big Venue Ninggi. Kita lihat Big Venue Ninggi kembali umpan ke tiang jauh. Masih ada Tommy Rifka. Kita lihat Jules Basile Onambele. Ya, Jimmy Suparno pun sampai berada di bawah untuk membantu pertahanan dari Persela. Ya, kita lihat bagaimana Sabto Widiantoro tadi melakukan pelanggaran terhadap Alex Robinson. Diki Firasat.